Selamat datang kembali di channel Konoha. Di video sebelumnya banyak netizen warga Konoha yang marah-marah nggak jelas ke saya ketika saya mengatakan bahwa agama itu sangat mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Banyak komentar-komentar netizen warga Konoha yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Jadi gini guys ya, saya juga tidak menyalahkan agamanya ya, dan saya tidak menyebutkan agama di video itu. Di video itu juga saya tidak menyebutkan agama apapun. Saya tidak menyebutkan agama apapun. Disclaimer on ya. Dan ini hanya terjadi di Konoha. Jadi kenapa warga Konoha itu tidak maju-maju, terpuruk dan lain sebagainya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena terlalu fanatik dalam beragama, terlalu berlebihan dalam beragama. Ya, kok gitu? Bukannya fanatik itu baik? Enggak. Coba sebutkan satu saja negara yang maju di dunia ini yang fanatik beragama. Gak ada. Saya tidak menjauhkan Anda dari agama ya, tapi saya ngomongin sesuatu hal yang tidak enak didengar dan pahit tapi jujur. Jadi gini, ya, di Konoha itu ada prinsip yang mengatakan bahwa rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau misalnya dia mengatakan, kenapa sih kamu ngomong rezeki sudah ada yang ngatur? Ya, wong di agama saya ngomongnya seperti itu. Agama saya mengajarkan seperti itu, rezeki sudah ada yang ngatur. Jangan terlalu pusing dengan rezeki. Rezeki sudah ada yang ngatur. Sehingga apa? Sehingga warga Konoha bisa aja malas-malasan. Kan rezeki sudah ada yang ngatur. Ngapain sih? Sibuk kerja. Ngapain sih? Santai-santai aja, santuy-santuy aja. Ngapain kita memikirkan ya sesuatu rezeki? Rezeki mah datang sendiri. Rezeki mah sudah ada yang ngatur dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mengatakan membantah, nggak mungkin rezeki ada yang ngatur. Nggak mungkin kalau kita mengatakan seperti itu. Kalau kita tidak berusaha, misalnya, kalau kita mengatakan seperti itu. Maka mereka mengatakan, oh di agama saya ngomongin seperti itu. Mana dalilnya? Mereka akan menunjukkan dalilnya. Dengan cara apa? Dengan cara ya penafsiran-penafsiran. Ada dalilnya. Jadi apakah agama turut andil mempengaruhi kemajuan atau kebobrokan suatu bangsa? Turut andil. Ya, karena landasannya agama. Jadi bagaimana mungkin ya kita tidak mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Ya tergantung orangnya. Tapi kalau misalnya ada orang banyak berpikir seperti ini, landasannya agama, coba. Ya berarti agama mempengaruhi dong. Ya, agama terlibat dong. Jadi jangan ngeyel gitu, jangan ngadi-ngadi, agama nggak ada hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa. Ada berhubungan. Coba sebutkan ya, ya, negara yang mayoritas beragama, mayoritas di Konoha yang maju di dunia ini, adakah? Nggak ada kan? Ya, dengan berhati saya mengatakan nggak ada. Kenapa? Apa alasannya? Berarti ada yang salah dengan tradisi kita dalam beragama. Saya tidak menyalahkan agamanya ya, tapi ya kita itu terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama. Kalau misalnya kita mengatakan ya, jangan salahin agamanya, salahin orangnya. Gimana kita mau nyalahin orangnya kalau orangnya banyak? Kalau misalnya oknum nih ya, oknum, satu orang, dua orang, nggak jadi masalah. Tapi kan oknumnya kan rame-rame. Banyak kok orang yang berpikir seperti itu di Konoha. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ya. Dan ini ada dalilnya di agama. Ada dalilnya. Ada penafsiran-penafsirannya kalau kita tanya. Kalau kita tanya sama orang yang ngomong seperti itu, pasti mereka akan nanya ke pemuka agamanya dan dalilnya dikasih tahu. Jadi itu artinya agama turut andil mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi jangan ngeyel gitu, jangan naif gitu, jangan selalu menghindar, oh jangan agamanya. Agama juga turut mempengaruhi karena gini, agama itu, terutama agama yang ada di Konoha, ya, agama tertentu yang ada di Konoha itu bisa standar ganda. Contoh misalnya, kalau ada yang mengatakan rezeki mah sudah ada yang ngatur. Ada dalilnya, ada datanya itu, ada ayat-ayatnya nanti. Atau penafsiran-penafsirannya. Dikasih sama siapa? Pemuka agamanya. Dikasih dalil-dalilnya dan ayat-ayatnya. Rezeki mah sudah ada yang ngatur. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya ada yang mengatakan kita harus berusaha, ya, kemudian kita harus melakukan yang namanya action dan lain sebagainya, harus berpikir ya, harus mencari dan lain sebagainya biar kita dapat rezeki. Ada juga dalilnya. Nah, ini yang jadi permasalahan dalam agama sebenarnya. Ini kan standar ganda. Ya.
Jarang orang menyadari hal-hal seperti ini. Ya, butuh puluhan tahun saya meneliti hal seperti ini dan ada di agama. Jangan menutup kemungkinannya. Jadi kalau misalnya nih kita mengatakan bahwa ya rezeki sudah ada yang ngatur, ada nanti itu dalil-dalilnya, penafsiran-penafsiran lengkap semuanya. Kemudian kalau kita mengatakan kita harus berpikir ya, harus membaca, harus berusaha biar dapat rezeki. Nanti ada dalilnya lagi. Di mana? Di kitab suci, di agama ada dalilnya, ada penafsirannya. Jadi semacam standar ganda. Jadi bagaimana mungkin ya sebuah landasan itu standar ganda? Kalau misalnya Anda mengatakan ya itu kan tergantung konteks ya. Ya, penafsirannya tergantung konteks ya, tergantung ya kondisi saat itu ya. Tapi kan semua orang kan nggak ngerti konteks. Apakah semua orang ngerti konteks? Nggak ngerti, nggak semua. Sedangkan buang sampah pada tempatnya juga kita nggak ngerti gimana kita mau ngerti konsep, gimana kita mau ngerti konteks ya. Banyak ya warga Konoha yang mengelak dengan mengatakan konteksnya kan bukan seperti itu ya, konteksnya beda dan lain sebagainya. Ya, kalau konteksnya beda kenapa gitu? Kenapa penafsirannya bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini? Tergantung orangnya gitu. Terus nggak ada satu ketetapan. Harusnya ada satu ketetapan dong. Agama itu harus memberikan satu ketetapan. Ya begini gitu. Jangan multitafsir gitu. Ya. 10 pemuka agama 10 penafsiran gitu, atau 100 pemuka agama 100 penafsiran, kan kacau kan jadinya. Padahal warga Konoha berlandaskan pada agama. Sadar nggak sih kita sebenarnya bahwa agama itu sangat standar ganda banget ya, agama tertentu di Konoha ya. Nggak ada misalnya nih garis lurus misalnya ya, bahwa rezeki itu harus berusaha, harus berpikir ya. Nggak ada yang namanya rezeki yang ada yang atur. Harusnya ada semacam ya garis lurus ya seperti ini. Nggak boleh misalnya ditafsirkan ke yang lain gitu. Ini akan mempengaruhi mindset masyarakat. Ini mempengaruhi mindset umat kan, dan ini mempengaruhi nasib. Jadi pertama itu pola pikir ya. Pola pikir itu mempengaruhi apa? Tindakan mempengaruhi apa? Mempengaruhi nasib. Ya. Kemudian yang selanjutnya misalnya anak adalah rezeki. Banyak kok warga Konoha yang percaya bahwa anak adalah rezeki, sehingga mohon maaf ya, banyak anaknya tapi malah banyak cicilan. Kalau misalnya yang membantah itu Elon Musk punya banyak anak tapi bisa jadi orang tak terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia. Setahu saya Elon Musk itu ya kaya dulu baru punya anak banyak, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Mohon maaf, udah miskin banyak anak. Aduh, keluarga saya juga banyak kok yang seperti itu ya, banyak anak ya, tapi ya kurang bertanggung jawab ya. Kenapa kalau banyak anak itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Gini guys, kalau kita banyak anak, terus banyak tanggungan, banyak mulut yang dikasih makan, ya, kemudian sekolahnya juga harus kita pikirkan. Kalau kita punya anak misalnya 12 atau 13 misalnya, bagaimana mungkin kita bisa menyekolahkan anak itu semuanya sampai sarjana? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh, ada kok tetangga saya atau satu kampung saya yang bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, tapi kita ngambil rata-rata, bukan orang per orang, personal. Menurut data ya, orang miskin itu biasanya menurunkan kemiskinan kepada anaknya. Itu menurut data. Ya, menurut data kalau nggak salah itu Semeru Institute ya. Jadi setelah diteliti ternyata orang miskin itu melahirkan anak yang miskin juga. Karena apa? Karena miskin itu bisa jadi warisan. Ya, kondisi kemiskinan itu bisa diwariskan. Orang tua yang miskin, ya, mohon maaf ya, akan menasihati anaknya tentang ya yang berbau kemiskinan juga, kecuali anaknya mencari sendiri gitu ya, kecuali anaknya belajar sendiri ya. Karena bukan karena salah orang tua, tapi itulah yang diketahui oleh orang tua. Bisa aja nasihat daripada orang tua itu bisa bikin si anak miskin. Contoh misalnya, kamu harus rajin menabung, padahal untuk kaya raya itu nggak butuh yang namanya menabung. Kita butuhkan apa? Butuhkan bikin usaha bisnis, kemudian investasi dan sebagainya. Kita nggak butuh yang namanya menabung. Orang kaya itu jarang menabung ya. Mereka lebih fokus pada investasi. Maksudnya menabung di bantal ya, di celengan gitu ya, bukan menabung di bank misalnya miliaran, triliun dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Orang kaya itu biasanya memutar duit mereka,
bisnis, usaha, kemudian investasi, investasi seperti saham dan lain sebagainya, Bitcoin, ya, apalah gitu ya. Jadi nasihat daripada orang tua itu bisa jadi bikin anak jadi miskin ya. Kemudian apa lagi? Kalkulator kita beda sama kalkulator Tuhan. Saya juga nggak tahu siapa yang ngarang ini duluan. Kalkulator kita beda dengan kalkulator Tuhan. Menurut saya ini semacam penghibur diri ya. Karena pada faktanya warga Konoha itu ya salah satu negara yang paling malas sedunia. Kita adalah negara yang paling santuy sedunia. Ya, dulu saya pernah ya kerja di salah satu perusahaan di Konoha, salah satu orang terkaya di Konoha. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud rasis ya. Jadi teman saya ini ada orang China, kemudian ada warga Konoha ya. Jadi waktu kita kerja itu, saya melihat orang China ini ya, bukan berarti rasis ya. Orang China ini kerjaan itu giat banget ya. Ketika kita nih misalnya nih melakukan pekerjaan satu tim, orang China itu selalu menonjol ya. Ibaratnya nih kita bersihin paret ya. Warga Konoha itu biasanya ya pertama ngerokok dulu ya, ngopi dulu, ngudut dulu, sebat dulu. Kemudian apa? Kemudian setelah itu nongkrong dulu, baru kerja ya, kerja sebentar berhenti, kerja sebentar berhenti. Sementara orang China nggak seperti itu, totalitas. Ya, jadi itulah alasannya kenapa ya saya mengatakan bahwa agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena kalkulator kita beda sama kalkulator Tuhan. Kenapa orang malas bekerja? Ya karena berpikir seperti itu. Kalkulator kita mah sama Tuhan tuh beda. Sehingga apa? Sehingga malas bekerja dan negara terpuruk ya. Kalau kita malas bekerja itu artinya produktivitas berkurang, negara makin banyak beban, ya kan? Makin banyak orang miskin, makin banyak orang yang disubsidi, ya. Jadi produktivitasnya berkurang itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalkulator kita beda sama dengan kalkulator kita tidak sama dengan Tuhan itu ya prinsip yang menurut saya itu yang sangat keliru ya. Dan ini ada penafsirannya dalam agama tertentu di Konoha, ada dalil-dalilnya, ada penafsirannya, ayat-ayatnya ada. Ya, jadi agama itu sangat mempengaruhi. Kemudian rezeki pasti ada aja yang datang. Jadi bagaimana mungkin ya rezeki bisa datang sendiri? Saya pernah mendengar pepatah dari orang Cina yang mengatakan, jangan pernah mengandalkan orang lain. Ya. Andalkanlah diri sendiri. Jangan cengeng. Jadi bagaimana mungkin rezeki pasti datang ya kalau tidak disambut. Kemudian uang tidak menjamin kebahagiaan. Kalau kita misalnya mengatakan dari mana kamu dapat itu, ada dalilnya kok, ada penafsirannya. Di agama saya ngomongnya seperti itu kok. Ya, kalau nggak percaya tanya itu sama pemuka agama saya. Kalau kita tanya sama pemuka agamanya, iya uang tidak menjamin kebahagiaan, kata pemuka agamanya. Sementara pemuka agamanya itu berdakwah, khotbah menggunakan apa? Mobil Alphard. Ya, kemudian apa? Dibayar miliaran duitnya, ada itu ya. Bayarannya ratusan juta, puluhan juta dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan uang tidak menjamin kebahagiaan kalau pemuka agama juga dalam berdakwah mereka butuh yang namanya duit ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan ya, kenapa lu mengatakan uang tidak menjamin kebahagiaan? Uang seperti itu kok di agama saya. Ada dalilnya kok, ada penafsirannya. Jadi jangan ngeyel gitu ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan prinsip yang salah. Prinsip yang benar seperti ini ya. Misalnya nih, prinsip yang benar bahwa uang itu bisa menjamin kebahagiaan. Kalau uangnya gede. Dan prinsip-prinsip seperti ini jarang saya dengar di Konoha. Jarang. Kalau misalnya ada yang mengatakan ini ada dalilnya kok di kitab suci, ada dalilnya kok di penafsiran dan sebagainya. Makanya saya mengatakan bahwa agama itu bisa standar ganda. Di satu sisi mengatakan bahwa ada ayatnya tuh. Jadi seperti karet ya, bisa ditarik ke sana kemari. Tidak konsisten. Saya melihatnya agama itu tidak konsisten. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kemudian umur sudah ada yang mengatur ya. Kemudian tidak menjaga kesehatan ya.
tidak menjaga pola makan, ya, kemudian tidak pernah olahraga, kemudian tidak menyiapkan yang namanya asuransi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga membebani negara. Sangat membebani. Sangat membebani negara. Jadi kalau misalnya banyak keluarganya yang sakit-sakitan, tidak sehat dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Karena umur sudah, ya, ada yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan agama. Jadi jangan ngeyel gitu bahwa agama itu tidak ada hubungannya. Oh, agama jangan salahin dan sebagainya. Justru agama itu jadi landasannya. Landasan moral suatu negara itu bisa aja jadi agamanya. Jadi jangan ngeyel ya. Kemudian kalau udah nikah rezeki mah bakal lancar. Warga Konoha sering mengatakan seperti ini. Ya. Kalau udah nikah rezeki bakal lancar ya. Tapi tiba-tiba udah menikah banyak tanggungan, belum lagi anak ya, susu dan sebagainya, ada banyak kok tanggungannya, belum lagi uang sekolah dan sebagainya. Pokoknya banyak tanggungan deh. Kemudian tidak ada yang tidak mungkin ya. Banyak warga Konoha yang berpikir seperti itu ya. Ya, uang tidak menjamin kebahagiaan, umur sudah ada yang ngatur. Ini sangat sering dikatakan oleh warga Konoha ya. Kalau sudah nikah rezeki bakal lancar. Kemudian ada yang satu yang paling ngenes ya, yang paling menurut saya itu yang paling memperhatikan prinsip warga Konoha. Apa itu? Ya, untuk menghindari maksiat, mending nikah aja. Padahal ya, kalau kita berpikir secara rasional, prinsip semacam ini bisa menghancurkan suatu negara, menghancurkan suatu masyarakat. Kalau misalnya ini kita nih baru kenal sama wanita, sama cewek misalnya, atau sama pria, baru kenal 3 minggu, 2 minggu, kita belum tahu sifat aslinya. Terus kita menikah, ternyata sifat aslinya disembunyikan. Ya, uang masih baru ketemu kok, baru 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan misalnya terus nikah. Lalu ketika nikah setahun, 2 tahun, cerai. Lalu kalau kita tanya, kenapa lu cerai? Ya karena dia tidak seperti yang dulu lagi. Bukan dia yang berubah, bukan dia seperti dulu lagi, tapi kita gagal mengidentifikasi sifat asli daripada pasangan kita. Ini ada hubungannya dengan agama? Ada. Untuk menghindari maksiat. Saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk bermaksiat ya, tapi setidaknya menahan diri. Saya menyuruh yang nonton video untuk menahan diri, jangan melakukan seperti itu. Ya, kenali dulu pasangan kalian gitu. Kenali dulu sifat-sifat pasangan kita baru menikah. Karena apa? Karena pernikahan itu bukan hanya permainan atau hanya sementara, tapi untuk seumur hidup ya. Kemudian tidak ada kata telat ya. Sebenarnya ada kata telat itu ada sebenarnya tanpa kita sadari. Kemudian nggak usah mikirin dunia, hidup hanya sementara, dan ini yang paling fatal ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ya berpikir tentang kemajuan teknologi dan sebagainya, iptek. Nggak usah mikirin iptek. Ya, dunia mah sementara. Ya nggak bakal ditanya sama malaikat kok. Ngapain belajar tentang iptek dan sebagainya. Kalau kita misalnya mengatakan, apakah ini dalilnya ada di agama? Ada. Apakah ada penafsiran di agama? Ada. Apakah agama itu terlibat? Terlibat dong. Jadi jangan ngeyel gitu. Kalau misalnya dia mengatakan, oh itu kan prinsip bodoh ya. Prinsip yang benar dalam beragama itu seperti ini ya. Bahwa kita harus mementingkan dunia dulu ya. Kita harus mementingkan yang namanya ekonomi kita dulu, baru mementingkan yang namanya akhirat ya. Ada dalilnya? Ada. Ada penafsirannya? Ada. Jadi ini kan semacam star ganda ya. Tanda ganda. Apapun yang kita cari dalam agama itu, jadi seperti palu gada. Agama itu seperti palu gada. Apa kita cari ada. Nggak konsisten ya. Harusnya konsisten ya. Harusnya agama itu mengatakan, ya, lu harus memikirkan dunia dulu ya. Kalau lu sudah selesai dengan dunia, kemudian lu tidak minta-minta di dunia, tidak ngemis-ngemis ya, bangun rumah ibadah ngemis-ngemis ya, dari rumah ke rumah ngemis-ngemis ya, minta-minta dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah nggak minta-minta ya, lu bisa masuk surga. Kalau lu di dunia bahagia ya, lu bisa mendapatkan duit yang halal dan sebagainya ya, kemudian lu bisa punya harta yang halal ya, harta yang melimpah, lu akan bisa bersedekah dan sebagainya. Harus ada garis lurus dong ya. Jadi agama itu harus konsisten sebenarnya, harus tegak lurus ya.
Ya, jangan misalnya nih 10 orang yang menafsirkan tentang ayat, ya, ada 10 penafsiran, jangan seperti itu. Ya, makanya saya mengatakan bahwa agama itu terlibat, agama itu mempengaruhi. Jadi sejauh ini masih masih pede mengatakan bahwa agama itu tidak terlibat dalam kemajuan suatu bangsa. Oke, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, disclaimer on ya. Saya Ray Konoha, salam profesional.